Pengertian prosa. Prosa adalah bentuk karya sastra yang ditulis dalam bentuk naratif atau cerita bebas, tanpa terikat oleh irama dan rima seperti pada puisi. Bahasa dalam prosa cenderung lugas dan digunakan untuk menceritakan pengalaman, perasaan, atau kejadian secara langsung. Contoh prosa seperti cerpen, novel, dongeng, fabel, hikayat, dan roman. 2. Pengertian apresiasi prosa. Apresiasi prosa adalah proses memahami, menikmati, dan memberikan penilaian terhadap karya prosa secara objektif dan mendalam. Kata apresiasi berasal dari bahasa Latin, appreciatus, yang artinya memberi nilai atau penghargaan. Jadi, saat kita mengapresiasi sebuah cerpen atau novel, kita bukan hanya membaca isinya, tetapi juga merenungkan makna dan pesan yang ingin disampaikan penulis. 3. Tujuan apresiasi prosa. Kenapa sih kita perlu mengapresiasi prosa? Berikut beberapa tujuannya. Yang pertama, meningkatkan kecintaan terhadap karya sastra. Kedua, mengembangkan daya imajinasi dan empati. Ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Keempat, memahami nilai-nilai budaya, moral, dan sosial yang disampaikan melalui cerita. Dan yang kelima, menghargai hasil karya pengarang. 4. Jenis-jenis prosa. 1. Prosa lama, seperti hikayat, dongeng, cerita rakyat, biasanya bersifat anonim dan turun-menurun. Kedua, prosa baru, seperti cerpen, novel, roman, lebih modern dan pengarangnya juga jelas. Ketiga, prosa fiksi dan non-fiksi, fiksi imajinatif seperti cerpen dan novel, fiksi non-fiksi berdasarkan fakta biografi dan artikel. Slide 5, langkah-langkah apresiasi prosa. Untuk mengapresiasi prosa dengan baik, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, membaca dengan seksama dan penuh penghayatan. Kedua, mengidentifikasi unsur intrinsik, seperti tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Ketiga, mengidentifikasi unsur ekstrinsik, latar belakang pengarang, nilai sosial budaya dan sejarah. 4. Menuliskan atau menyampaikan tanggapan terhadap prosa tersebut. 6. Contoh apresiasi prosa. Mari kita lihat contoh kutipan prosa tersebut. Pagi itu Dina duduk sendiri di teras rumah. Angin pagi membawa suara burung yang berkicau merdu. Tapi hatinya tetap kosong karena ibunya belum juga pulang dari rumah sakit. Apresiasi singkat, tema, kesepian dan cinta keluarga. Tokoh utama Dina, latar pagi ini teras rumah. Pesan moral, pentingnya kasih sayang dalam keluarga. Kita bisa merasakan perasaan Dina karena penulis menggambarkannya dengan suasana dan bahasa yang menyentuh. 7. Manfaat apresiasi prosa. 1. Membantu kita lebih peka terhadap kehidupan sekitar. Kedua, meningkatkan kemampuan dan berbahasa untuk penulis. Ketiga, membentuk kepribadian yang lebih bijaksana dan terbuka. 4. Menjadikan kita lebih menghargai keragaman budaya dan pengalaman orang lain. 8. Kesimpulan apresiasi prosa. Bukan sekedar membaca cerita, tetapi juga memahami isi, meresapi makna, dan menghargai karya sastra tersebut. Dengan mengapresiasi prosa, kita bisa lebih menghargai nilai-nilai kehidupan, memperluas wawasan, dan membuka kecintaan terhadap sastra Indonesia. Mari kita biasakan membaca, memahami, dan berdiskusi tentang karya prosa agar menjadi generasi yang literat dan berbudaya.